Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan oleh sebab itu mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak boleh ada lagi yang main-main, lihat kiri kanan ya. Nah, sebab itu langsung saja ya adik-adik kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada suatu cerita, ada dua orang bersaudara. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Ayo, adik-adik, ada dua orang bersaudara namanya Kain dan Habel. Kain dan Habel. Adik pernah, bukan hanya pernah, sering ya, sering dengar cerita ini ya tentang Kain dan Habel. Nah, mereka ini bersaudara, ya. Nah, kalau kakak Ariel, 5 bersaudara. Ya, jadi Kak Ariel anak yang bungsu, anak yang terakhir. Nah, adik-adik, mereka ini dua bersaudara. Nah, ketika mereka sudah besar, ya bisa dibilang sudah dewasa, suatu saat Tuhan mempercayakan mereka, memberikan pekerjaan. Setelah Tuhan memberkati mereka, jadi mereka ada usaha, sama-sama berusaha, bekerja, ya, bekerja. Nah, suatu saat ketika mereka telah diberkati oleh Tuhan, nah setelah itu mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan adik-adik. Sama-sama mempersembahkan korban. Ya, jadi Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Begitu juga Habel. Sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan karena mereka telah diberkati oleh Tuhan. Nah, setelah mereka mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Sebenarnya karena sama-sama mereka mempersembahkan korban, Tuhan memang menerima korban persembahan mereka berdua. Kain juga diterima oleh Tuhan, baik juga Habel diterima oleh Tuhan dengan senang hati. Nah, perbedaannya adik-adik, ya Tuhan lebih mengindahkan korban persembahan Habel. Ya, ayo, kenapa bisa demikian? Jadi suatu pertanyaan bagi kita, kenapa ya bisa lebih Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel, sedangkan Kain kok enggak ya? Nah, ini suatu pertanyaan adik-adik ya, kok bisa begitu ya? Ya. Nah, contohnya kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, contohnya kan kita 5 bersaudara seperti Kak Ariel. Nah, ketika kita mempersembahkan korban persembahan, nah setelah itu ternyata ada satu orang, contohnya orang tua Kak Ariel lebih memilih korban persembahan Kak Ariel. Pasti saudara-saudara Kak Ariel yang lain pasti sakit hati dong. Aduh, kayaknya papi mami lebih pilih kasih ya. Kok korban persembahannya diterima gitu ya. Pasti kita sakit hati dong. Ya, adik-adik dan pada saat itu Kain menjadi sakit hati adik-adik karena lebih mengindahkan korban persembahan Habel. Nah, apa yang terjadi? Kain menjadi sakit hati. Kain hatinya menjadi panas. Ya, bukan panas karena apa? Tidak dinyalain AC atau panas karena kerja begitu ya. Jadi karena sakit hati, karena cemburu, ya cemburu, sakit hati dia kepada adiknya dan begitu juga dengan Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik dia mengajak adiknya ini Habel, ayo adik, mari kita pergi ke ladang yuk, katanya. Ayo, ayo. Nah, adiknya ini tidak tahu kan, mana tahu dia, ayolah kak, ayolah kita pergi ke ladang yuk. Mungkin ada yang perlu dikerjakan gitu ya. Kalau kita saat ini, ayo mungkin ada sesuatu, mungkin ada yang kita ambil. Nah, saat itu ketika mereka sampai di ladang, tiba-tiba kakaknya Kain memukul adiknya ini Habel, lalu mati saudara, ya mati. Nah, setelah itu
eh, Tuhan berfirman kepada Kain, Kain, di manakah adikmu Habel? Lalu apa jawab Kain, adik-adik? Lalu dia berkata, Tuhan, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku, katanya. Apakah aku penjaga adikku? Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan tahu apa yang Kain lakukan. Jadi adik-adik, ya apapun yang kita lakukan, selagi kita masih di dunia ini, apapun baik dalam hal kecil, ya pasti Tuhan tahu. Karena di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Dan oleh sebab itu adik-adik, ya Tuhan meminta kejujuran kita. Tuhan meminta kejujuran kita. Nah saat itu, jadi inilah penyebab-penyebab kalau kita tidak, adik-adik, misalnya kita tidak waspada di saat kita mengalami kekecewaan, misalnya adik-adik kecewa karena tidak dibeli baju, tidak misalnya orang tua tidak menepati janji, misalnya orang tua berjanji minggu depan si A dibeli sepatu ya. Nah, tahu-tahunya tidak jadi dong. Pasti kita juga sakit hati. Apalagi kalau misalnya kita sudah berusaha kerja, menyapu, membantu orang tua. Nah, ketika sudah dijanji, pasti kita pasti sakit hati dong. Aduh, padahal aku sudah bekerja keras. Ternyata bajuku, sepatuku nggak dibeli dong. Nah, saat itu juga Kain merasa seperti itu karena dia juga telah berusaha, ya, sehingga dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, tahu-tahunya lebih Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel. Nah, adik-adik, dan akhirnya karena dia tidak menjaga hatinya, padahal sebelum itu dia memperingatkan Kain. Ya. Apa yang Tuhan katakan kepada Kain? Nah, Tuhan berfirman kepada Tuhan, Kain, dosa telah mengintip engkau, maka engkau harus berkuasa atasnya. Nah, sebenarnya Tuhan telah memperingatkan Kain. Jadi karena Kain tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan oleh sebab itu sebagai kita juga anak-anak sekolah minggu, ya, apapun yang orang tua katakan, kalau orang tua katakan jangan begini, pasti kita akan mendengarkan. Tidak boleh membantah apa yang orang tua katakan. Seperti firman Tuhan, Kain, kamu jangan begini, dosa telah mengintip engkau, kata firman Tuhan. Dan oleh sebab itu karena dia tidak menguasai hatinya, karena dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, inilah akibatnya adik-adik ya. Kalau kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, ya, apa yang Tuhan katakan pada kita. Jadi mari kita belajar untuk mendengarkan, bukan mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tetapi mendengarkan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu adik-adik, inilah menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya kita dikecewain teman-teman kita. Jangan ada timbul rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam. Tidak boleh ya adik-adik. Jadi ya mari kita belajar melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu begini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus memimpin menuntun kami dalam segala kebenaran sehingga kami boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Dan Tuhan Yesus memberkati.